Kalau kemarin kita telah belajar ANOVA 1 jalan, sekarang kita akan belajar ANOVA 2 jalan. Oke, ANOVA 2 jalan itu yang seperti apa? Oh iya, ANOVA atau ANOVA itu sama saja ya, saya tekankan lagi. Kemudian pada penyebutannya itu ada beberapa yang menyebutkan ANOVA 2 jalan atau ANOVA 2 arah. Ada juga yang menyebutkan two-way ANOVA. Itu maknanya sama saja. Intinya adalah analysis of variance. Oke, ANOVA 2 jalan atau two-way ANOVA itu berfungsi untuk menganalisa problematika yang terdiri atas dua variabel bebas, serta masing-masing variabel bebas dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi seperti ini. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai antara nilai matematika dari kelas yang menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Misalkan ada 3 metode kan yang kemarin. Oke, ini kita menggunakan analysis of variance karena kan ada 3 yang kita ingin tahu ada perbedaannya apa enggak. Kalau kemarin itu cuma 1 tok, apakah ada perbedaan nilai dari metode A, B, sama C? Ini kita menggunakan ANOVA 1 jalan. Tetapi kalau kita ingin menganalisisnya, itu variabelnya 2. Ini tadi kan metodenya ya, metode A, B, dan C. Misalkan kita tambahi 1 lagi, jenis kelamin. Apakah ada perbedaan antara nilai matematika dari metode dan jenis kelamin? Maka ini kita menggunakan ANOVA 2 jalan. Variabelnya ada 2. Yang pertama tadi kan misalkan metodenya, yang kedua ini jenis kelaminnya. Terus metodenya nanti dibagi metode A, B, C. Jenis kelamin ada 2, laki-laki, perempuan. Oke, ini misalnya. Sebagai contoh, seorang peneliti di bidang penelitian melakukan 2 perlakuan model pembelajaran. Misalnya perlakuannya, model pembelajarannya cuma 2, RME sama STEM. Serta karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan awal matematis, kemampuan awal matematis tinggi, dan kemampuan awal matematis rendah. Sehingga peneliti memiliki banyaknya kelompok data penelitian adalah 2 kali 2. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Tadi kan ada metode 1, gini, ada metode 2. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan awal. Kemampuan awal matematis tinggi. Yang bawahnya kemampuan awal matematis rendah. Gini ya. Kemudian ada beberapa sampel, ini ada nilainya di sini. Nilainya 80, 90, 70 misalnya. Ini juga ada nilainya, ada nilainya, ada nilainya. Ini adalah gambaran dari bentuk data ANOVA 2 jalan. Ini ada metode 1, metode 2. Di sebelah kiri ada kemampuan awal matematis tinggi, ada kemampuan awal matematis rendah. Kemudian di sini ada nilainya. Jadi, siswa yang diajar dengan metode 1 dan memiliki kemampuan awal matematis tinggi, itu ternyata kemampuan nilai matematikanya 80. Terus siswa yang lainnya dengan metode yang sama dengan kemampuan awal matematis tinggi itu nilainya 90. Selanjutnya nilainya 70. Dan seterusnya. Ini adalah contoh ANOVA 2 jalan. Ini disebut 2 kali 2 ini. Metode 1, 2, kemampuannya ada 2 juga. Oke, ini kasus yang lainnya. Ini kasus pertama, ini yang bawah kasus kedua. Namun jika peneliti meneliti 3 model pembelajaran
Misalnya modul pembelajarannya ditambah ada 3, RME, STEM, dan blended learning. Maka peneliti memiliki banyaknya kelompok data penelitian adalah 3 kali 2. Oke, berarti ini ada metodenya 1, metode 2, metode 3. Kemampuan awal tinggi sama yang bawahnya adalah rendah. Oke. Ada 3 kali 2 kelompok data ya. Kenapa disebut kelompok data? Karena ini satu kelompok yang memiliki mahasiswa yang memiliki metode 1 dan kemampuan awal matematisnya tinggi. Itu nilainya 80, 90, 70. Ini kelompok yang kedua di sini. Ini kelompok ketiga, ini kelompok keempat. 2 kali 2 ada 4. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 2, 6. Ada 3 kali 2 kelompok data. Oke. Ini adalah ANOVA 2 jalan. Yang bagian atasnya ada, yang bagian samping itu ada. Itu disebut ANOVA 2 jalan. Coba misalkan ada data seperti ini. Saya ingin tahu apakah ada perbedaan antara nilai matematika dari siswa Tadris Biologi A, Tadris Biologi B, Tadris Biologi C. Kemudian di sini ada daftar nilai anak-anaknya. Ini mahasiswa pertama nilai 80, kemudian 70, 90, dan seterusnya. Yang Tadris Biologi B juga begini, ada nilainya. Misal, kira-kira kalau datanya seperti ini, kita menggunakan ANOVA 1 jalan atau 2 jalan? 1 jalan atau 2 jalan? Iya. Ini kita sebut ANOVA 1 jalan. Karena ini variabel yang di atas ini cuman ada 1. Ini tok, TBA, TBB, dan TBC. Kalau ANOVA 2 jalan itu seperti ini. Misalnya ini ada metodenya, bentuknya ada banyak, kemudian nilai awalnya tadi juga dibedakan. Yang mempengaruhi ada 2. Kalau ANOVA 1 jalan, yang mempengaruhi hanya 1. Yang mempengaruhi nilai tadi adalah kelasnya. Dia kelas awalnya A, kelasnya B, atau kelasnya C. Oke. Sampai sini apakah sudah cukup paham perbedaan yang 1 jalan dan 2 jalan? Oke. Untuk 2 jalan ini di dalamnya terserah ya mau berapa. Misalnya metodenya, ini metodenya ada 1, 2, 3 boleh. Ada 4 juga boleh. Intinya di dalam ini di sini ada 1 variabel dan di sini ada variabel yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Lalu hipotesisnya itu, hipotesis dalam bentuk matematis ya ini, dalam bentuk matematis itu seperti ini. Oke, agak ribet dalam bentuk matematis. Kita lihat yang dalam bentuk kata-kata. Dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk kalimat nih. Oke. Jadi di dalam pengujian hipotesisnya itu nanti ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 H0, H1. H0 yang pertama, tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel
terikat. Tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat. Misalnya data kita ini tadi barisnya kan kemampuan awal matematis tinggi sama rendah kan. Ini barisnya ya, kemampuan awal matematis tinggi. Berarti kalau kita menyusun hipotesisnya, H0-nya adalah tidak ada perbedaan efek kemampuan matematika terhadap tadi variabelnya apa? Nilai matematika misalnya. Oke, terus H1-nya berarti kebalikannya, yaitu ada perbedaan efek antar barisnya. Ini tadi apa? Kemampuan awal matematika terhadap variabel terikatnya apa? Nilai matematika. Kemudian hipotesis yang kedua, ada H0, H1 lagi. Yang pertama tadi kita tuliskan, kita simbolkan sebagai A. Yang kedua ini kita simbolkan sebagai B. Yang B ini tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat. Untuk contoh kasus kita tadi berarti kolomnya apa? Ini kita lihat, kolomnya adalah metode. Berarti tidak ada perbedaan efek metode terhadap nilai matematika. Kalau H1-nya ada perbedaan efek metode terhadap nilai matematika. Kemudian yang ketiga, H0 untuk AB. AB itu interaksi. Tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat. Berarti tidak ada interaksi, barisnya tadi apa? Kemampuan awal matematis dan kolomnya adalah metode. Tidak ada interaksi antara kemampuan awal matematis dan metode terhadap variabel nilai, terhadap nilai matematika. Hipotesisnya nanti ada 3. H0, H1 untuk A, H0, H1 untuk B, dan H0, H1 untuk AB. Oke, setelah kita menentukan hipotesis, berarti kita akan menentukan alfa. Alfa nanti ada di soal. Kemudian selanjutnya adalah statistik uji. Statistik uji yang kita gunakan di dalam pengujian ANAVA 2 arah itu adalah menggunakan pengujian F. Akan ada FA, FB, dan FAB. Ini ada FA, FB, dan FAB. Kemudian statistik ujinya nanti akan dibahas lebih detailnya pada contoh soal, biar langsung ngeh maksud dari rumusnya apa. Dan selanjutnya adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian, kapan kita menolak atau gagal menolak hipotesis 0. Kriteria pengujiannya ini untuk FA itu kita akan tolak H0 jika F lebih besar dari F alfa titik koma P min 1 titik koma N min P Q. Oke. P sama Q ini adalah jumlah baris sama jumlah kolom. Yang satu jumlah baris, yang satunya adalah jumlah kolom. Ini sama untuk FB akan menolak H0 jika F di mana F-nya itu lebih dari F alfa titik koma Q min 1 titik koma N min P min Q. Ini kita sebut sebagai F tabel. Jadi nilainya ini nanti kita lihat pada tabel distribusi F. Oke, di dalam pengujian ANAVA 2 jalan itu ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Ini asumsinya. Yang pertama, masing-masing skor dalam kelompok sel harus berdistribusi normal. Tadi kan ada nilainya dalam sel. Nah ini
Mereka harus berdistribusi normal. Yang kedua, varian skor pada masing-masing kelompok hendaknya sama atau homogen. Variansnya homogen. Yang ketiga, pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang sudah diklasifikasikan dari sel yang sudah ada, sehingga skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Namun untuk asumsi ini, pengujian asumsi akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan belajar terkait ANAVA 2 jalan itu proses penelitiannya seperti apa. Proses analisisnya seperti apa. Misalnya ada contoh data seperti berikut. Di dalam suatu penelitian, peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan berpikir kritis matematis antara peserta didik laki-laki dengan peserta didik wanita pada tiap-tiap model pembelajaran. Oke. Selain itu, apakah ada perbedaan antara tiap-tiap model pembelajaran ini ya? Setelah dilakukan eksperimen dan diambil sampel yang representatif, diambil sampel, kemudian diperoleh data ini. Oke. Berarti ada suatu kelas itu yang diajar dengan blended learning. Kemudian di dalam kelas tersebut diambil sampel 3 orang ini siswa laki-laki. Ini nilai berpikir kritis matematisnya. Ada yang nilainya 4, ada yang 7, ada yang 5. Oke. Di dalam kelas tersebut, itu tadi kan yang laki-laki. Oke. Yang wanita diambil 3 sampel juga. Ternyata dengan blended learning, oke, nilai yang wanitanya adalah 9, 8, dan 8. Oke. Kemudian selanjutnya pada kelas kedua kita gunakan metode pembelajaran yang berbeda. Pada kelas kedua ini ada metode pembelajaran RME. Kemudian kita catat lagi, kita ambil 3 sampel untuk laki-laki. Nilai berpikir kritis matematisnya adalah 2, 3, dan 2. Kemudian yang wanita nilainya adalah 8, 7, dan 5. Kemudian yang ketiga ini pada kelas ketiga menggunakan model pembelajaran yang berbeda lagi. Kita menggunakan STEM. Nilai untuk laki-lakinya adalah 5, 6, dan 4. Kemudian yang wanita ada 10, 8, dan 7. Oke. Ini kita menggunakan ANAVA 2 jalan karena ada 2. Yang satu tadi kan model pembelajarannya ini dibagi 3, blended learning, RME, sama STEM. Dan yang kedua adalah variabelnya adalah gender. Gender itu ada laki-laki sama perempuan. Oke. Langkah pertama itu adalah menentukan hipotesis. Kalau kalian menggunakan hipotesis yang dalam bentuk matematis, berarti untuk ANAVA 2 jalannya nanti H0A, H0B, H0AB selalu seperti ini. Karena di sini tidak menyebutkan variabelnya. Tetapi kalau kalian mau menggunakan hipotesis yang dalam bentuk kata-kata, berarti beda soal, nanti kata-katanya tentu hipotesisnya akan berbeda. Tapi kalau kita menggunakan yang bentuk matematis, maka penulisannya akan tetap sama seperti ini. H0A alfa I sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan 1,2. Ini matematisnya, artinya seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Ini H0 untuk A, yang bawah ini untuk B, dan yang bawahnya adalah untuk AB. Selanjutnya nilai alfa. Misalnya di dalam soal ini, oke, di sini belum saya masukkan ya alfanya. Gunakan taraf signifikansi 5%. Oke. Jadi nilai alfanya adalah
5%. Oke, alfanya 5%. Setelah itu, oke, tadi kan ada yang kita sebut A dan ada yang kita sebut B. Di sini yang disebut B adalah bagian ini, yang disebut A adalah bagian ini. Oke, laki-laki yang blended learning. Tadi nilainya berapa? Ini, laki-laki yang blended learning 475. Kalau di jumlah berapa? 4 ditambah 7 ditambah 5? Oke, jumlahnya adalah 16. Kita masukkan 16. Ini disebut sebagai AB 1.11, baris 1 kolom 1. Oke, selanjutnya kita hitung yang bawahnya, yang wanita dan blended learning. Jumlahnya berapa wanita blended learning? 9 ditambah 8 ditambah 8. Oke, ada 25. Selanjutnya ini yang menggunakan metode RME dan laki-laki. 2 ditambah 3 ditambah 2 ketemu 7. Selanjutnya RME yang wanita, jumlahnya berapa? 8 tambah 7 tambah 5? 20. Dan yang terakhir yang tadi STEM untuk laki-laki, jumlahnya adalah 15. Ini kita hitung 15. Selanjutnya yang ini STEM untuk wanita, 10 ditambah 8 ditambah 7 25. Oke, sekarang kita total pada setiap baris dan setiap kolomnya. Total untuk kolom ini berarti 16 tambah 25. Oke, yang bagian ini kolom kedua jumlahnya adalah 27. Yang ketiga 40. Oke, sekarang kita jumlahkan pada setiap barisnya. Baris pertama ini kita jumlah 16 ditambah 7 ditambah 15. Baris yang kedua, berapa jumlahnya? Oke, sekarang X ini adalah total semuanya. Bisa dari total yang ini 38 tambah 70 atau total yang 41 tambah 27 tambah 40. Hasilnya sama. Kita coba 38 tambah 70 berapa? 108. Oke, coba kita hitung ini. 41 tambah 27 tambah 40. Oke, sama ya. 108. Oke, sekarang kita lihat pada penyebutannya. Ini agak belibet ya. Oke, 16 ini disebut AB11. Barisnya 1, kolomnya 1. Yang ini yang kedua ini 25 ini disebut AB21. Oke. Baris kedua, kolom ke 1. Kemudian total yang bagian ini, karena dia total kolom yang pertama ini kita sebut B1. Oke. H0-nya tadi kan ada 3. H0 untuk A, untuk B, sama untuk AB. H0H1. Nah, yang B itu untuk model pembelajaran, yang A itu untuk gender. Oke. Sekarang ini yang angka 7. Angka 7 ini berarti AB 1, 2 karena baris ke 1, kolomnya ke 2.
Begitu seterusnya. Ini pada total bagian baris yang pertama tadi ini disebut A1. A1. 38. Ini A1. Yang 70 ini A2. A adalah untuk gender, B untuk model pembelajaran. Oke, ini ya sudah kita tulis. Kemudian kita akan ngitung JKA. JKA jumlah kuadrat A. JKA-nya berapa? Rumusnya pakai ini. Sigma I sama dengan 1 sampai P AI kuadrat per N Q. Oke. P, ada P sama ada Q ya. Ini. P-nya ada 2, Q-nya ada 3. Yang 2 tadi adalah jenis kelamin ya. Gender. Q itu untuk model pembelajaran. Oke, gendernya itu ada berapa? Kan ada 2, laki-laki, perempuan. Ini P-nya itu 2. Yang model pembelajaran ini kolomnya. Itu kita sebut sebagai Q. Itu ada 3. P sama Q. Oke. P ini adalah jumlah barisnya, Q adalah jumlah kolom. Atau ini jumlah baris. Yang Q ini jumlah kolom. Ini sekarang kita hitung. Sigmanya AI dikuadratkan. I-nya kan jalan dari 1 sampai P. P-nya ada 2 ya. Berarti A1 per NQ ditambah A2 per NQ. Ini A1 kuadrat per NQ ditambah A2 kuadrat per NQ. Baru dikurangi X kuadrat per N. Oke. AI dulu. I-nya kan tadi 1 sampai P. A1 kuadrat. A1 tadi mana? Ini ya. Ini A1. Ada tulisannya kan? Ini A1. Berarti 38 dikuadratkan per N. N kecil. N kecil itu adalah jumlah data pada tiap kelompok. Tadi di sini kan, nah ini data pada kelompok ini ada berapa? 1, 2, 3 ya. Yang sebelah kanan juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jumlah data pada tiap kelompoknya adalah 3. Itu kita sebut N kecil. N kecil. Jumlah data pada tiap kelompok. Ini kan, oke, tadi ada 3. Kemudian P kan barisnya tadi ada 2. Q itu kolomnya ada 3. Sehingga N-nya diganti 3, Q-nya diganti 3. Kemudian A2 dikuadratkan. A2 adalah yang ada di bawahnya. 70 dikuadratkan dibagi 3 dikali 3. Oke. Dikurangi X. X yang ini ya, bawahnya lagi. Dikuadratkan. X-nya adalah 108. Kalau X berarti X besar adalah jumlah total keseluruhan data. Jumlah total
keseluruhan data. Itu X. Nilai keseluruhan data. Oke. Setelah kita hitung menggunakan kalkulator, maka akan ketemu nilai JKA-nya adalah 56,889. Oke. 56,889. Sekarang kita hitung yang JKB. Tadi JKA. JKB itu sigma J sama dengan 1 sampai Q. Q adalah sejumlah kolomnya tadi. Berarti ini kalau dibuatkan 1 sampai Q-nya ada, kolomnya ada berapa? Jumlah kolomnya ada berapa? 3 ya, blended learning, RME sama STEM. Ini total tidak dihitung. Oke. Berarti kita tulis B-nya 1/NP dikuadratkan tambah B2 kuadratkan per NP tambah B3 dikuadratkan per NP kurung tutup dikurangi X kuadrat per N besar. B1 ini udah ada tulisannya ya, B1 41. Oke. Berarti 41 dikuadratkan. N tadi kan jumlah data pada tiap kelompok tadi ada 3 sama N-nya 3. P. Kalau Q tadi jumlah kolomnya, P adalah jumlah barisnya. Barisnya ada 2. Oke. Maka ini 3.2. Yang B2 berarti ini ya, B2 27 dikuadratkan dibagi 3 dikali 2 ditambah yang terakhir kolom ketiga B3 dikuadratkan per N kali P, jadinya 40 kuadrat per 3 kali 2 dikurangi X tadi, ini jumlah keseluruhan data ada 108 dikuadratkan dibagi N. N besar adalah jumlah keseluruhan sampel semuanya ya. Berarti di sini tadi kan ada yang metode A, B, C gini kan. Sini laki-laki, sini wanita. Tadi kan di sini ada 3 data, ada 3 data, 3 data. 3 data, 3 data, 3 data. Oke, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Jadi N-nya ini adalah 18. N-nya adalah total keseluruhan sampel. Oke, kalau N besar itu total seluruh sampelnya ini, tapi kalau N kecil per kelompoknya ini toh. Oke. Setelah dimasukkan angkanya, maka JKB akan ketemu nilainya sekian. Selanjutnya, kita akan mencari JKAB. JKAB. JKAB-nya ini rumusnya AB IJ dikuadratkan per N, I, J. I adalah baris, J adalah kolom. Intinya semua data ini yang di tengah ini, AB. AB kan yang ini ya, ini tulisannya AB. Semua data yang tengah ini
kita kuadratkan dibagi N. Yang pertama berarti 16 kuadrat dibagi 3. Ditambah ke kanan 7 kuadrat dibagi 3. Ke kanan lagi 15 kuadrat dibagi 3. Ke kanan sudah tidak ada ya, ini total. Oke, turun ke bawah 25 kuadrat dibagi 3. Ke kanan lagi 20 kuadrat dibagi 3 ditambah ke kanan 25 kuadrat dibagi 3. Oke, sudah semua kan? Sudah semua. Kemudian dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai P AI kuadrat per NQ. Ini sama kayak yang tadi ya, AI kuadrat per NQ. Yang ini 38 kuadrat per 3 kali 3 ditambah 70 kuadrat dibagi 3 kali 3. Kemudian dikurangi yang bagian ini, kolom 41 kuadrat bagi 3 kali 2. 27 kuadrat dikali 3 kali 2. 40, ini 40 kuadrat dibagi 3 kali 2. Lalu ditambah X tadi jumlah total data. Total datanya ada 108. 108 dikuadratkan dibagi N besar. Jumlah total sampel keseluruhan ada 18. Sehingga akan ketemu nilai JKAP adalah 1,444. Setelah ketemu JK, selanjutnya oke, ada satu lagi yaitu JKG, jumlah kuadrat G itu adalah galak atau error. Jadi misalkan kalian di internet nemu tulisan jumlah kuadrat error itu sama kayak JKG, jumlah kuadrat galak. Itu rumusnya adalah sigma XIJK dikuadratkan. Ini IJK dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan adalah data yang awal mula sekali tadi. Ini yang awal mula tadi ada ini ya, 475, 988, 232. Ini mereka dikuadratkan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Nah, 4 kuadrat ini ya. Mana bawah? Ini 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah titik. Semua data-data tadi, data sampel tadi itu dikuadratkan. Dikurangi ini AB IJ kuadrat per N. Ini tadi sudah pernah kita hitung. AB IJ yang ini, AB IJ kuadrat per N. Oke, yang bagian ini ya. Ini ketemunya adalah 726,667. Tinggal kita masukkan ini 726,667. Setelah itu dihitung, dikurangi, dan ketemu JKG-nya adalah 17,333. Oke, rumusnya lumayan jelimet sekali ya. Oke, cukup dipahami aja. Nanti cukup tahu. Saya akan memperlihatkan hasilnya kalau menggunakan SPSS. Paling tidak biar kalian tahu prosesnya dari mana. Oke, RKA itu JKA dibagi DKA. Kalau RKB JK ini diganti B per DKB. RKAB JK AB per DKAB. RKG JKG per DKG. R itu apa? Root. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ditulisnya MS, mean square. Tapi kalau bahasa Indonesia itu RKA. Intinya jumlah kuadrat dibagi DKA. DK itu adalah derajat
kebebasan. A tadi bagian yang baris ya, nih. Kita tadi A ini, A bagian baris ini, B bagian kolom. Barisnya ada berapa? Ada 2. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Oke. Maka DK-nya ini yang A tadi kan baris dilambangkan P tadi, P-nya ada 2 dikurangi 1. Kalau yang B tadi adalah yang bagian kolom, disimbolkan Q. Kolomnya tadi ada 3. Derajat kebebasan itu 3 dikurangi 1. Oke. Kalau RKAB derajat kebebasannya itu P-1 dikali Q-1. Baris kurangi 1 kali kolom kurangi 1. Berarti 2-1 ada 1. 3-1 ada 2. Oke, 1 sama 2. Kalau RKG untuk galat itu JKG per DKG. Oke, RKG per DKG. DKG-nya ini kalau untuk galat itu rumusnya N-P dikali Q. N jumlah total sampelnya tadi ada 18. P-nya tadi ada 2, Q-nya ada 3. 18 dikurangi 2 kali 3, 6. 18 kurangi 6, ketemu 12. Oke. JK yang tadi sudah kita hitung, dimasukkan angkanya, dibagi nilai DK. Jumlah kuadrat dibagi derajat kebebasan. Itu ketemunya RK. Setelah RK ini ketemu, selanjutnya kita hitung nilai F. Nilai F itu baik untuk alfa, beta maupun alfa beta, lihat penyebutnya sama, yaitu RKG. RKG. Yang beda hanya bagian atasnya saja. Yang satu kalau FA berarti RKA, kalau yang FB berarti RKB. Kalau FAB berarti RKAB. Kemudian ketemu nilainya ini. Oke. FA, FB, FAB. Kriteria pengujian. Di depan tadi kan sudah saya tuliskan, kalau kriteria pengujiannya untuk FA itu akan tolak H0 jika nilai F lebih dari F alfa titik koma apa tadi? Itu ada kan? Titik koma ini berarti baris dikurangi 1. Kemudian ini F-nya ini dimasukkan angka ya. Awalnya tadi kan F-nya ini alfa titik koma P-1. P tadi yang baris kurangi 1, tadi kan ketemu 1. Yang titik koma selanjutnya adalah N min PQ. N besar min PQ ya. N besarnya tadi yang 18 dikurangi P kali Q. P-nya 2, Q-nya 3. 18 kurangi 6, makanya ketemu ini 12. Kita cek pada tabel distribusi dan ketemu nilai tabel F-nya adalah ini 4,75. Oke. FA yang telah kita hitung tadi pada statistik uji pada slide sebelumnya, FA-nya tadi kan ketemu ini 39,397. Oke. Nilai ini apakah benar lebih dari 4,75? 39,397 apakah benar lebih dari 4,75? Benar. Ini adalah kriteria untuk menolak. Kriterianya sesuai. Maka ini berada di dalam daerah penolakan H0. Maka H0-nya ditolak sesuai dengan kriteria penolakan. Oke, yang kedua, FB.
tabelnya ketemu ini ya, 3,89. Oke. FB yang kita hitung tadi pada statistik uji ketemu 7,041. 7,041 apakah benar lebih dari 3,89? Benar. Maka H0-nya ini ditolak. Oke. Untuk yang FAB. FAB ketemunya 0,5. Oke, 0,5. F tabelnya ini 3,89. 0,5 apakah benar lebih dari 3,89? Tidak benar. Oke. Kita kan menolak jika kriterianya ini benar. Karena kriterianya tidak benar, tidak masuk kriteria ya. Berarti kita H0-nya gagal ditolak. Oke. Selanjutnya, maka simpulan yang didapatkan karena yang bagian A tadi kan tolak H0 ya. Berarti peserta didik pria dan wanita memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang berbeda. Oke. Biar gampang buat simpulannya, kalian bikin hipotesisnya itu dalam bentuk kata-kata saja. Tadi kan sudah saya contohkan hipotesis yang dalam bentuk kata-kata di bagian depan. Oke. Itu tinggal disesuaikan. Jadi peserta didik pria dan wanita, ini kan tadi antar baris kan kata-katanya. Oke, antar barisnya diganti pria dan wanita. Mempunyai kemampuan berpikir kritis matematis yang berbeda. Karena H0-nya tadi ditolak. Yang B. H0-nya ditolak juga tadi ya. Yang B tadi kan bagian kolom. Kolomnya tadi apa antar kolomnya? Model pembelajaran. Jadi kesimpulannya, ketiga model pembelajaran memberikan efek yang berbeda terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Dan yang ketiga, tidak ada interaksi antara gender dan model pembelajaran. Yang ketiga tadi kan interaksi antara baris dan kolom ya. Karena dia gagal tolak, maka ini tidak ada interaksi terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Oke. Cukup sekian. Ini adalah ANOVA 2 jalan kalau kita ngitung manual. Oke. Hasilnya. Ini tadi kalau kita ngitung manual. Selanjutnya, biar kita nggak ngitung manual, maka kita bisa menggunakan SPSS. Sudah punya SPSS? Sudah terinstall SPSS laptopnya? Yang lainnya gimana? Oke. Saya anggap kalian sudah menginstal ya. Bagi yang belum, silahkan segera diinstal. Sekarang kita buka SPSS. Caranya buka SPSS kalian, klik 2 kali dan akan muncul SPSS. Akan muncul 2 jendela seperti ini ya. Yang pertama adalah untitled tulisannya, yang kedua output untuk hasil outputnya. Kita klik bagian untitled. Oke. Karena ini sudah saya input datanya, ini kelihatan ada angkanya. Kalau kalian belum input datanya, maka kalian klik pada variable view. Oke.
Kalian mau input data apa saja? Tadi kan ada model pembelajaran, ada gender, dan ada nilainya. Oke. Tetapi di dalam SPSS kita tidak bisa input datanya sesuai seperti data yang ada di soal kita tadi. Baris kolomnya. Oke, baris kolom langsung seperti ini itu tidak bisa. Kita harus membuatnya menjadi bentuk seperti ini. Oke, nilainya tadi kita tulis 475. Kemudian 232. Ini. 475 ditulis 232. 564. Ini. 564. Kemudian 988. 988. 875. 875 kita input satu-satu. 10 8 7 kita input 10 8 dan 7. Oke. Kemudian model pembelajaran sama gender ini kita misalkan model pembelajarannya tadi kan ada 3 kolom ya. Blended learning ini kita anggap angka 1, RME kita anggap angka 2, dan STEM kita anggap angka 3. Laki-laki sama wanita juga demikian. Laki-laki kita anggap 1, wanita kita anggap 2. Kemudian kita input 4. Angka 4 tadi yang pertama ini tadi 4. Itu kan blended learning. Berarti model pembelajarannya 1, gendernya juga 1. Oke, model pembelajarannya 1, gendernya 1. 75 sama, angka 7 ini tadi model pembelajarannya 1, gendernya juga 1. Yang 5 juga sama, modelnya 1, gendernya 1. Kita lihat ke sini, yang angka 2. Kalau angka 2 ini berarti model pembelajarannya berapa? Angka 1, 2, atau 3? RME? 2. Oke, RME tadi 2. Gendernya laki-laki tadi 1 ya. Oke. Berarti ini model pembelajarannya di input 2, gendernya di input 1. Oke. Silahkan dipahami bagaimana cara input datanya di SPSS. Seperti ini. Sudah diinput. Oke. Setelah semuanya terinput seperti ini, oke, jangan lupa di variabel view bagian nilai ini measurenya di klik scale. Oke, pada model pembelajarannya itu nominal dan gendernya juga nominal. Nominal hanya untuk membedakan. Selanjutnya kita klik analyze. Diperhatikan ya, ditulis juga boleh. Selanjutnya general linear model dan univariate. Univariate. Oke, diklik. Sambil saya masukkan di PPT tutorialnya. Oke, selanjutnya, oke, ini tadi belum gini ya awalnya. Awalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan satu-satu. Nilai ini kita klik, kita masukkan di dependen. Model sama gender kita masukkan fixed factor. Gender. Oke. Seperti ini. Kemarin kan kita ada pengujian post hoc. Jika ternyata ada perbedaan, maka kita kan pengen tahu yang membuat berbeda itu yang mana, maka dilakukan uji post hoc. Di sini post hoc-nya bisa diklik, dipilih. Yang mau diuji post hoc itu yang mana? Oke, apakah model pembelajaran, apa gender, apa keduanya?
Tadi kan hasil pengujian kita kan, oh ternyata ada perbedaan pada model pembelajaran tadi. Terus yang gender juga ada perbedaan. Karena kita pengen tahu keduanya yang membuat berbeda itu yang mana, maka keduanya ini dimasukkan dan dicentang. Ini ada beberapa metode untuk post-hoc. Yang kita gunakan kemarin adalah SCIF, maka SCIF ini dicentang. Continue. Oke. Setelah diklik oke, maka akan keluar datanya seperti ini. Oke, akan keluar datanya. Kita lihat bagian ini yang ada tulisannya test of between subject effect. Ini test of between subject effect ini ya. Derajat kebebasan tadi itu ini DF. DF itu derajat kebebasan. Untuk model pembelajaran, tadi model pembelajarannya ada 3, makanya DF-nya adalah 3 dikurangi 1, ketemu 2. Yang untuk gender, ini gender, tadi ada berapa gendernya? Ada laki-laki, perempuan. DF itu adalah 2 dikurangi 1, makanya di sini DF-nya ketemu angka 1. Oke. Kemudian yang model pembelajaran gender tadi DF-nya dihitung dari N dikurangi N besar dikurangi baris kali kolom ya. N besarnya tadi ada 18 kalau nggak salah ya. Wah, berapa tadi? Oh, bukan. Model pembelajaran itu yang baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1. Barisnya tadi kan 2 kurangi 1 ketemu 1, kolomnya 3 kurangi 1 ketemu 2. 1 dikali 2 ketemu angka 2 ini. Selanjutnya ini yang error. Error itu yang tadi, yang N besar dikurangi baris dikali kolom. N besarnya tadi ada 18 dikurangi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 3 kali 2 6. 18 kurangi 6 ada 12. Ini DF-nya. Oke, kita lihat secara runtut. Terus total itu kan total jumlah sampelnya tadi 18. Kalau corrected total itu berarti N besar dikurangi 1. Jumlah totalnya tadi 18 kurangi 1 ketemu 17. Mean square ini sama dengan punya kita tadi jumlah kuadrat. Kita cek ya. Bukan yang ini. Jumlah kuadrat, bukan yang ini. Ini. Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat A ada 56,889 ini. A tadi untuk yang gender. Maka jumlah kuadratnya ada 56,889. Sama ya hasilnya. Jumlah kuadrat itu mean square. Dalam bahasa Inggris itu mean square. Oke, untuk yang gender. Kita turun. Yang B ketemunya 20,333. Mana? Mana tadi angkanya? Wait. 56889. Kemudian yang ini JKB-nya itu 20,333. Salah. Yang tadi jumlah kuadrat itu yang ini, kolom ini. Saya tuliskan di PPT saja ya, biar tidak keliru. Ini yang jumlah kuadrat, ini yang RK. Mean square ini kolom untuk RK. Sebentar saya cas dulu.
copy as image, kita bawa ke sini. Oke, di sini kita tadi di sini punya ini JK, kemudian kita punya ini JK lagi, ini JK, sama yang kedua adalah RK. Yang pertama JK, yang kedua RK. Ada DK juga. JK, RK, DK. Jadi DF ini tadi pada perhitungan kita ditulisnya DK, derajat kebebasan. Kalau type 3 sum of square, lah ini baru benar. Sum of square, sum jumlah square kuadrat. Ini adalah jumlah kuadrat atau JK. Baru yang min square ini tadi adalah yang RK. RK di dalam soal tadi tulisannya adalah RK. Kalau yang rumusnya jelimet tadi itu JK ini, kemudian ini DK, kemudian RK. RK itu didapatkan dari si JK dibagi DK. Yang pertama tadi yang kita salah, ini si gender ini kan 56,889. Di RK-nya dia tetap 56,889 karena DK-nya kan 1. RK itu adalah JK dibagi DK. Pada soal kita tadi gender itu kita tulis A, model pembelajaran itu B. Kalau model pembelajaran kali gender itu ketemunya A, B. Gini. Hasil akhirnya tadi kan FA, FB sama FAB ini, ketiga ini. JK jumlah kuadrat. Oke. Cukup.